الحي القيوم وأزواجه على من نوى به شيخنا. الفاتحة. صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وبالجملة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما. Kesimpulannya bahwasanya hasad disebabkan karena benci, marah, sangit, nuar, kada katuju. Lalu kada tarima orang nang kita benci tadi dapat nikmat, lalu sangit, sangkal. Wa innama ghayatut tuqa alla yabghi wa ay yakraha dzalika min nafsihi. Dan sesungguhnya puncak daripada ketakwaan ketika marah dan melahirkan hasad itu kita jangan sampai berbuat sekahandak kita ketika marah, baik dengan ucapan ketika marah tadi atau dengan perbuatan. Jadi baik kita memerangi dan mengalahi marahnya kita. Jadi marah itu adalah seperti api yang bernyala-nyala, yaitu terasa di dalam hati kita karena kehendak kita yang menurut kita itu bagus, kada kabul. Kehendak kita menurut kita, kehendak kita tuh bagus, kada kabul. Contoh, kita bisi cangkir bagus, mahal, kehendak kita tuh kan kada pecah. Sekalinya ada orang nang tersepak, bukan menyepak, lalu pecah. Nah, hati kita kada terima. Nah, kada terimanya hati kita inilah awal api menyala. Jadi sepertinya sudah muncul api, yaitu disebabkan kada terima nang terjadi ini kada cocok pun kehendak kita, lalu kita kada terima, lalu api tadi mulai menyala. Nah, apabila kita mendukung dengan kada terima tadi, mendukung pokoknya karas kada hendak pecah itu cangkir, dan seakan-akan bahayal jaka kawat cangkir itu kedosa pecah, api tadi benyarak lagi kayak ditiup, benyarak. Nah, yang kita jaga ketika itu adalah apinya itu jangan sampai melalar. Kalau sudah ke tangan, karena tangan melempang, itu ngarannya sudah kebakarannya di tangan. Nah, kalau sampai ke batis marah tadi, karena batis itu menyepak. Nah, kalau sampai kepada ucapan, lalu bemamai, hamu, sangkal, sange, semua itu gara-gara api tadi sudah melalar ke bagian badan. Bahkan kadang-kadang seperti terlihat mata itu habang ketika kita sedang marah. Nah, wa ghayatut tuqa, puncak daripada takwa menjaga jangan sampai marah itu
dilanjurkan jangan kita berbuat melampaui batas. Artinya apinya itu harus kita pajahi. Jangan sampai kena tangan, kena batis, lawan kena mata, kena muntung. Lalu caranya memajahi api tadi, kita harus melawan putusan dan kehendak kita tadi. Putusan dan kehendak kita, bagusnya cangkir tuh kada pecah, kita lawani. Nafsu, cangkirnya sudah pecah, kawalah dibulikakan lagi. Kalau ulun misalnya karas, kisah cangkir tadi jangan pecah, kisah nih hati ulun, pikiran ulun, pandangan ulun karas, mengangkat cangkir tadi, munkawa jangan pecah, munkawa jangan pecah, itu kada bijak. Kenapa? Mengangkat masalah yang kadada. Mbah, munkawa jangan pecah, munkawa jangan pecah, tapi pecah, itu kan kada bijak. Mengangkat masalah yang kadada masalahnya, kayak hendak menyelesaikan, kayak hendak menuntungakan. Nah ini orang marah kada bijak, orang marah kada adil. Lalu terus nang diangkat masalahnya apa? Sekarang benda ini pecah, mbak kayak apa solusinya? Kan kayak itu yang benar diangkat masalahnya, ialah nih benda ini pecah, mbak kayak apa solusinya? Satu, diterima. Kayak apa cara menerimanya? Pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Lawas juga sudah berpuluh-puluh tahun batu pecah, lawan mungkin juga bagus pecah cangkir kalau daripada rangat hati. Pecah cangkir kada apa-apa, tapi pecah hati karena emosi tadi, tebagus pecah cangkir. Lalu si kita ini terbiasa pecah hati, dipecahkan Tuhan cangkir agar kita tahu kita belum tuntung membaiki hati. Jika kada pecah cangkir, kada tahu kita hati kita masih kotor, kada tahu hati kita masih rigat. Barakat pecah cangkir lalu pecah hati, ya marah tadi. Lalu oh berarti undani masih lagi kada terima lawan sesuatu yang terjadi, sedangkan kada terima tuh kada bagus akhlak, kada bagus budi pekerti. Makasih ya Allah pian padahakan lawan ulun, parasa ulun hati ulun ini bagus saya sudah, parasa ulun hati ulun ini baik saya sudah, ternyata kada bagus lagi. Makasih ya Allah. Nah, lalu membaiki lawan hati tadi, mengutamakan dari memikirkan cangkir. Kenapa? Cangkirnya kan pecah, jalan keluarnya amun kawa ditambal-tambal oke, tapi mengutamakan membaiki dan membagusi pecahnya hati lebih utama daripada membagusi dan menambali pecahnya cangkir. Itu dulu masalah. Kalau mahayalnya, jika kau jangan pecah, jika kau jangan pecah, mahayal aja nang memecah nih di mamai bungul tambuk bangsat kurang ajar hantu tembunuh kada bakal. Dasar utak di mana mandak belintut ka di kepala di dahi ka. Harapan inya tuh kada pecah. Kayak apa? Takarasi boyang mati. Nah ini orang emosi. Nah sangkal muar. Jadi dilawani si sangkal itu ghayatut tuqa wa ayyakraha dzalika min nafsih, dan inya kada membenarkan inya marah itu tadi. Inya kada terima cangkir itu pecah, jerinya kada terimanya tuh kada bujur. Satu dulu alasan kada bujur kada terima, ya pecah juga, bah apa lagi? Apa nanti kasih?
barang nih sudah pecah kita karasi bahayal jangan pecah kada ketemu jawaban barang nih sudah pecah. Satu, nang kedua, nang memecah ini takdir, berarti berhadapan lawan Tuhan. Mbah mun berhadapan lawan Tuhan belajar memahami bukan menyangiti. Di antara alasan bahwa lebih baik menerima daripada mengarasi. Wa an yakraha dzalika min nafsih, inya kada membujurakan nang inya kada terima tadi, kada dibujurakannya. Lalu api itu berkurup lalu tenang. Jadi mun masih penyangitan di awak kita, arti penyangitan itu sumbernya kada terima dengan apa yang terjadi, kada terima tuh Bang, inya nang harus diturut. Nah itu, nah alam ini harus sesuai lawan pikiran inya itu, sedangkan inya harus diturut, alam harus sesuai pikiran inya, kada kawa inya kada Tuhan. Kita ini hamba. Ya nang kadang-kadang orang emosi penyangitan itu kan karena kada terima celet muntongnya. Nah hujan pulang, nah itu api udah menyala. Nah panas pulang, orang kada terima. Inya kada belajar mengerti, inya mengarasi ampuninya juga. Inya tuh mengarasi ampuninya terus. Nang jer inya bagus, menurut inya bagus, karasinya tuh Bang kada tahu nang dilawan ini Allah Ta'ala. Yang dilawan ini nah Allah Ta'ala. Lalu muntung meranyal, bemamai, sangkal, pusang. Nah oleh karena itu tempulu masa anom, masa muda belajar akan agama, terutama masalah ketuhanan sifat 20. Supaya apa? Supaya belajar menggiring Tuhan, bukan belajar melajari Tuhan. Kada Tuhan belajarinya kada, malah belajar menggiring, belajar memahami, belajar menerima kepada kejadian yang terjadi. Nah lalu tertulis di dalam Ihya Ulumuddin ya, bahwasanya yang menghilangkan marah adalah tauhidul af'al. Orang yang mengamalkan tauhidul af'al artinya ma'asa'akan perbuatan Allah, artinya bala nang kada cucuk lawan kehendaknya ini adalah ulahan Allah. Inya memandang ke itu ni Allah jinya nangampun gawian, belajar inya memahami. Nah kalau inya mau belajar memahami, itulah awal pajahnya api. Tapi bila inya mengarasi, tetap ampunnya juga emosi sangkal. Nah jadi penyangitan itu, emosi itu kebakaran, itu aja sudah penyebabnya. Nah tegangan tinggi, tegangan apa? Tegangan kehendak, karas ampuninya juga kada kawai sudah mun pecah ya. Nah fa'amma ayyabghudha insanan summa yastawi indahu masarratuhu wa masa'atuhu wa hadha ghairu mumkinin. Adapun jikalau seseorang itu muar lawan orang lain tapi kededa benci, bila dapat bala malah senang, sangit 50%, senang 50%. Orang yang marah bila orang lain yang dimarahinya itu dapat bala, full gembiranya. Kadada nang maras tuh kadada nya sangit.
Apa bahasa kita Banjar? Mahapusakan. Nah, jadi bilanya pangkawan dapat bala hapus itu kehimungan ngarannya seorang nih. Berarti mun kehimungan dulu nang nyata kadada kasih sayang, kadada maras, berarti lon urang nya dapat bala tah ya kah? Karena sesungguhnya orang nih dapat bala itu sebenarnya teduhulu giliran ya. Teduhulu. Kenapa jadi teduhulu? Ulun, pian, sebertaan ada dosa. Dan setiap dosa mengundang bala. Dan bala itu turun kebijakan dari Allah mengampuni dosa kita. Kawan dapat bala itu terdahulu gilirannya. Jangan menghina, jangan mahapusakan. Mun kita mahapusakan pas giliran seorang pulang kenan apa? Jak kawan hapus ya. Nah, kita nih kemungkinannya dapat bala juga. Kenapa? Karena orang itu dapat bala karena diampuni dosanya. Nah, kita diampuni juga bala dengan cara turun bala. Terdahulu gilirannya menara. Hati-hati, jangan menghapak orang, jangan menghina orang. Malah mun berpikirlah untungnya terdahulu diampuni Tuhan. Untungnya dapat giliran terdahulu. Seorang ini bila diampuni Tuhan. Karena mung kada dihukum kada diampuni, dosa sing gonolan, maksiat sing banyakan, wa ya'fu an katsir, itu pun bala nang turun sebagai hukuman masih ringan, mun nyapulnya kada itu gonol lagi hukumannya. Itu gin banyak nang dimaapakan oleh Allah Ta'ala nang turun Tuhan bala tadeh. Aturannya 10 tingkatan, nih julung Tuhan setingkatan aja, 9-nya pang dimaapakan Tuhan. Nah, habislah. Wa hadza mimma wasafa Allahu al-kuffara bihi a'ni al-hasad bil adawah id qala ta'ala wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz qul mutu bi ghaydikum innallaha 'alimun bi dhatis sudur. Bermula kebencian awal yang membuat timbulnya kada terima, muar, benci, lalu kada terima. Inilah yang disifatkan oleh Allah akan orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hasad karena benci. Rasulullah berdakwah, Rasulullah menyampaikan kebujuran, yang bujur. Nah, ada nang terganggu, lalu muar. Ada juga nang kepentingan bisnis, berjualan berhala, ada payu lagi, lalu sangit. Pedaringan orang terganggu, sangit lalu muar lawan Nabi. Nah, jadi muar tadi melahirkan apa? Melahirkan harapan-harapan orang nang dimuari tadi dapat bala. Tapi Nabi ini kada pernah dapat bala. Selamat aja terus, makin nyai besangkalnya, makin nyai sangit, sampai di apa-apai sudah mucil mau kena. Disihir turun qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Nah, ada di bari Tuhan penangkal Nabi nih nak dibunuh selamat, hendak di apa ngarannya dimati diracuni selamat. Nah, akhirnya mereka pun pura-pura mendukung. Akhirnya timbul kada terima.
Jadi bencinya orang kafir sama Nabi menyebabkan tidak terima Nabi itu dapat nikmat, dan selalu berpikir orang kafir bagaimana caranya Nabi itu dapat bala. Semua itu mereka lakukan karena hasad, kada terima. Jadi tidak terima dengan kelebihan yang didapat oleh Nabi. Ini al-hasad bil adawah, timbulnya hasad karena benci. Nah, jadi mudah-mudahan kita orang Islam jangan memiliki emosi, jangan memiliki sifat pemarah, karena pemarah emosi bisa menimbulkan hasad. Jadi kalau ulun marah, muar, benci, sangit sama pian, akhirnya kan pikiran ulun menginginkan pian dapat bala. Itu di kepala, di pikiran ulun. Bahkan terucap, ya Allah, mudahan Fulan bin Fulan mampus, mudahan Fulan bin Fulan dapat bala. Tapi yang didoakannya sekalinya kawin pulang. Kadalah sangkal marah. Jadi dia punya hajat, orang dapat bala. Dia punya hajat, orang dapat bala. Tapi hajatnya ternyata nggak kabul, dia nggak terima. Nah, sifat nggak terima ini awal api bernyala. Api udah mulai bernyala. Dia pun keras agar hajatnya dia ini kabul. Doa lagi, dia cari usaha, dia cari cara agar orang yang dia benci dapat bala, dapat musibah. Ternyata nggak pernah berhasil. Keras hatinya untuk mewujudkan cita-citanya. Ini seperti meniup api yang bernyala tadi. Seperti tambah besar nih api, tambah besar. Nah, ya nak, kadang-kadang kelihatan di mata merah. Kalau udah tangannya yang kebakaran, di tangan mukul orang. Kalau kakinya yang kebakaran, kaki nendang orang. Kalau mulutnya yang kebakaran, mulutnya marah-marah, kasar sama orang. Ini udah badannya terbakar. Oleh apa? Emosi. Nabi pun bersabda, apabila kamu masih punya sifat keras ingin mewujudkan keinginanmu, nggak pernah mau belajar mengerti, nggak pernah mau belajar memahami. Ketika kita punya keinginan cangkir yang mahal, mewah, antik, pecah. Keinginan kita agar cangkir ini jangan pecah. Kita keras, jangan pecah, jangan pecah. Tapi itu sudah pecah. Tapi kencang hati kita, jangan pecah, tidak harus pecah, tidak harus pecah. Ini api, nah, besar terus, besar. Dan kita nggak pernah belajar mengerti bahwa yang terjadi ini pecah. Aku harus menerima, cara menerimanya aku harus belajar ngerti bahwa di balik semua ini pasti mengandung hikmat, pasti mengandung kebaikan. Belajar nerima, belajar bahwa di balik ini pasti ada hikmat, di balik ini pasti ada hikmat. Lalu hati kita mau mencoba menerima, api mulai turun, api mulai padam. Tapi kalau keras, nggak terima, terbayang, bahkan berhayal, tidak harus pecah, tidak harus pecah, tidak harus pecah. Ini api nyala terus. Nah, yang sakitnya kita udah kebakar, ada teman dihiga ikut terbakar. Teman dihiga lagi, samping lagi terbakar, pas kebakaran sekampungan. Nabi kemudian berkata, kalau kamu kencang,
keras dengan kehendakmu agar tanganmu jangan mukul orang, kakimu jangan nendang orang, bawa wudhu. Yang jelas ketika wudhu selamat dulu, tangan nggak main-main. Nggak ada orang wudhu sambil nempeleng ya, selamat dulu. Masih marah bawa mandi, takutnya tangan nanti terbakar, kaki terbakar, masih juga marah, salat taubat. Ini bimbingan agar kita jangan menyalahkan orang, coba mulai menyalahkan diri sendiri. Usolli sunnat taubah rakaat. Allah yang salah aku. Kenapa aku yang salah? Karena yang berbuat menjadikan pecah cangkir Allah. Allah nggak mungkin disalahkan. Kenapa Allah berbuat begini sama aku? Karena aku punya dosa. Allah hukum aku. Allah seperti menghukum kebijakan. Karena aku mungkin mencintai ini cangkir, lebih mencintai dari Allah dan lain sebagainya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Surahnya apa terserah, apa yang hafal. Yasin boleh, Tabarak boleh. Yang penting salat taubat. Aku yang salah, aku wajar dihukum, aku wajar dimarahi. Akhirnya ini marah reda. Kita marah karena satu nggak terima, kita marah karena nyalahkan orang lain. Emosi naik. Nah, saat emosi naik, aduh assalam. Pasti doa kita, ya Allah mudahan mampus, mudahan dapat balak, tapi nggak pernah kabul-kabul, tambah nggak terima. Inilah lalu wa idza laqukum qalu amanna. Orang kafir pun akhirnya mencari akal agar mereka mencari cara gimana caranya supaya orang-orang berimanlah mereka itu dapat bala. Mereka kalau ketemu pura-pura ikut sama orang beriman. Jadi kalau ada berita macam-macam tuh mereka tahu. Kalau ada rencana macam-macam mereka tahu. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamil minal ghaib. Tapi bila mereka sudah ke tempat mereka, mereka marah. Mereka tetap aslinya itu nggak terima Nabi itu jadi Nabi. Jadi ini hati-hati lah. Jangan apa ya? Jangan hasad. Karena muar pada terima. Jadi mulai zaman Nabi Isa, berita Nabi Muhammad lahir itu udah tersebar. Semua tahu udah. Nabi Isa yang nyampaikan. Jadi berita tuh berkembang. Untung kemarin itu belum ada WA. Nah, jadi berita pun udah nyebar ke sana kemari. Nah, karena Nabi Isa yang nyampaikan. Akhirnya Yahudi pun tahu bahwa akan lahir seorang Nabi akhir zaman yang namanya ismuhu sampai ratusan, 200, 300 tahun, 400 tahun cerita itu enggak hilang bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Namanya begini, orangnya di Mekah tahu Yahudi punya harapan ini kelompok kita. Ini jaka bahasa Banjar bebuhan kita, kelompok kita. Sekali lahir buktinya pun mereka tahu, api sesembahan padam. Mereka tahu oh ini Nabi udah lahir, yang disebut Nabi akhir zaman. Mereka tahu, tapi terkejut. Terkejutnya kenapa? Ternyata yang jadi Nabi akhir zaman bukan kelompok mereka. Akhirnya mereka nggak terima. Disinilah permusuhan mulai timbul. Itu aja. Jaka ikam nih. Nih guru nih lah lawan guru nih. Ya lah melamar satu wanita. Ya kan? Ternyata wanitanya milih Sidin, kada milih ini. Lalu Sidin ini asa dikorokot dinosaurus, asa dilukai dinosaurus hati, hasad, nggak terima. Akhirnya ini sebenarnya nggak ada masalah.
Beliau nggak ada salah sama ini nggak ada salah, cuma hanya kenapa perempuannya memilih ini, bukan memilih beliau. Maka bencilah, bahkan keturunan beliau dimusuhi, bahkan zuriat beliau dimusuhi. Kenapa? Nggak terima. Nah, jadi coba kita belajar menerima ini ilmu, belajar nerima. Kita hamba, kita bukan mengatur, kita diatur. Kita hamba, kita belajar mengerti, bukan Tuhan yang disuruh ngerti kita. Kita hamba. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Dalam kitab Khulasatul Tasawuf yang sudah dibacakan, bahwa sesungguhnya Allah memerintah kepada malaikat agar menyampaikan sebuah berita kepada ahli ibadat yang siang malam kerjanya adalah ibadat. Dia pun ngomong, malaikat, kepada ahli ibadat, wahai ahli ibadat, Tuhan ingin menyampaikan kata-katanya melewat aku bahwasanya engkau ahli neraka. Apa kata orang yang ahli ibadat ini tadi? Aku tetap terus beribadat. Aku tetap terus beribadat. Wa sya'nul abdi al-ubudiyah. Tugas orang hamba melaksanakan sebuah tugas. Wa sya'nul ilah al-uluhiyah. La ya'lamuhu illahu. Sedangkan hak Tuhan adalah memasukkan ke surga ataupun ke neraka. Dan saat ini Allah menginginkan aku masuk neraka. Wa sya'nul ilah al-uluhiyah. Haknya Tuhan. La ya'lamuhu illahu. Aku tidak harus tahu alasannya kenapa. Aku tidak harus tahu. Aku hamba, aku yang harus belajar mengerti, aku yang harus belajar memahami, bukan aku tanya. Tuhan, adang dulu Tuhan, saya ini ahli ibadat, rajin pagi sore siang malam ibadat, enggak sholat, zikir dan lain sebagainya. Saya mau tanya, kenapa saya masuk neraka? Nah, ini bukan hamba yang hakiki. Alladzi waffa bihaqqil ubudiyah wa baraza fiha dan seterusnya. Seorang hamba belajar nerima, belajar. Jadi yang datang hari ini di majelis-majelis, yang sudah kerjanya pagi sore pulang, nggak bisa kaya ya udah, pandang ada hikmatnya, ada baiknya. Belajar nerima, jangan banyak tanya. Apalagi tengah malam, ya Allah, kenapa ya Allah ulun miskin? Lun sudah begawi siang malam pagi sore berangkat, kenapa miskinnya ya Allah? Bore gitu kan. Bore itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Apa? Tahu ya kok. Kenapa kok jadi tahu? Karena Ikam memberi tahu. Kalau aku kada tahu, karena diberi tahu jadi tahu. Banyak ngomong, ya kan? Enggak usah banyak tanya sama Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan lawalim wa kaifa qawlu dhil hamaq yaqtarid ala Allah alladhi khalaq. Jadi udah usaha nggak berhasil, makasih ya Allah. Usaha tapi belum lagi berhasil, makasih ya Allah. Makasih terus. Kenapa harus terima kasih? Karena zon kita pasti ada hikmat, pasti ada baik, pasti mengandung rahmat. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Mudahan-mudahanlah. Jadi hilangkan emosi agar jangan ada hasad.
Dah hampir penyangitan orang Banjar. Jadi kayak apa aja jangan penyangitan. Bapak juga penyangitan. Rumah hancur, jamban hancur, hamok, dicucul lah pulang. Saking sangkal marah dan emosinya, dibakar rumah, dibakar ini. Pas selesai daripada pembakaran, api mulai padam, nih orang duduk ngungut. Di mana guring? Guring di mana? Ya nang tidurnya bawah jembatan. Kenapa? Seorang juga nang salah. Belajar untuk mengerti. Apalagi kita sudah diberitahu, diajarin oleh agama, alhamdulillah, mudahan berikit ilmu bahwa dalam penolakan ada bahasa cinta. Mudahan. Ini Tuan Guru lagi masa mudanya berteman dengan seorang wanita sahabat yang selalu berjalan bersama-sama menyelesaikan masalah bersama-sama. Pada suatu ketika ada keinginan mau kawin, si beliau menanya kepada teman wanitanya, teman bukan kekasih, teman, sahabat. Wahai sahabatku, aku mau tanya, maukah kau membantu aku? Carikan aku seorang wanita, karena aku mau kawin. Kata si temannya beliau, enggak, cari sendiri. Enggak, cari sendiri. Begitukah kamu dengan sahabat? Nih sahabat kamu siang malam pagi sore enggak mau membantu aku, enggak mau nolong aku. Enggak, cari sendiri. Dalam penolakan beliau harus jeli. Ada apa? Kenapa nih enggak mau carikan istri? Kenapa enggak mau carikan teman hidup? Ternyata di balik penolakan ada kata, aku cinta kamu. Ketika kita datang kepada Allah, ya Allah, hamba minta kaya. Ya Allah, hamba minta jabatan. Ya Allah, hamba minta ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Allah menolak. Ada apa? Ada apa dalam penolak? Kenapa kata Allah kamu menginginkan kekayaan? Cintakah kamu dengan kekayaan? Kenapa kamu meminta kebahagiaan? Cintakah kamu dengan kebahagiaan? Minta pangkat, minta jabatan, minta macam-macam minta. Kenapa aku yang memberi tidak kau cintai? Kenapa tidak cinta aku? Dalam penolakan Allah, ternyata Allah berkata, cintai aku. Idza ahabballahu 'abdan ibtala al-bala alamatul mahabbah. Ini yang terucap di mulutnya Rabi'atul Adawiyah. Kutemukan Tuhanku di saat hajatku tidak dikabulkan. Ku tahu Tuhanku cinta kepadaku. Ku tahu Tuhanku sayang kepadaku ketika Tuhan menolak segala hajat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah ini mudah-mudahan ini sirrul bala, ini hikmatul bala, yakni al-mahabbah. Allah itu cinta kepada kita, Allah itu sayang kepada kita. Jadi teman beliau ini tadi menolak untuk carikan perempuan. Keras enggak? Cariakan bang, demi kawan nak kesian guling non guguring. Dari seronganan tuh aja, udah menyangit tuh bang. Ternyata Sidin gak ada paham bahwa ternyata teman yang menolak ini seakan-akan pesan, aku cinta kamu. Nah kalau beliau jeli, dan orang yang jadi teman ini juga pantas saja cantik, putih, bagus, akhlak. Ya kenapa harus mencintai yang lain? Kenapa harus memilih yang lain? Ini Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ketika kita egonya menginginkan sesuatu yang kita inginkan,
meminta kekayaan, meminta ini, meminta itu, egonya kita muncul, lihadzin nafsi, demi kepentingan pribadi kita. Kita pun keras kencang bahwa menginginkan sesuatu itu dan terus berdoa, bahkan seakan-akan mulai marah, kenapa Tuhan belum kau kabulkan, kenapa Tuhan engkau belum mengabulkan hajat hamba. Ada emosi udah muncul karena dia cinta dengan yang dia pinta, karena dia senang dengan dia yang pinta, marah pun mulai timbul, emosi pun mulai muncul. Allah yang jatuh cinta tidak akan pernah memberikan hati ini kepada yang lain, ditolak oleh Allah. Namun seandainya Allah mengabulkan jua hajatnya kita, Allah dikasih kekayaan, kita pun asyik bercinta dengan kekayaan, pagi sore siang dan malam selalu bersama. Apa kata Allah? Aku Tuhanmu selalu menunggu, selalu merindukan kembalimu kepada. Bekas siapapun kamu, berapapun benda yang kau cintai, aku rindu kamu kembali kepada aku. Aku menginginkan kamu kembali kepada aku. Kutunggu untuk selama-lamanya. Aku sangat merindukan orang yang ahli ibadat, tapi aku lebih merindukan orang yang ahli maksiat. Mudahan dosa-dosa kita diampuni. Di antara dosa-dosa kita, kita belum benar-benar sempurna mengerti, memahami apa yang terjadi. Maka dari karena itu, Datuk Kelampayang Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari memberikan nasihat penting agar mengamalkan husnudzan, selalu berpikir positif, agar emosi jangan muncul, jangan membesar, jangan ya tambah membesar, harus selalu positif berpikir. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, hajat kita. Mudah-mudahan hidup ini bisa damai, tenang, karena kita belajar mengerti, belajar memahami. Kalau keras punya kita yang kita majukan, kehendak kita yang kita majukan, ya marah terus sama orang, tidak terima terus sama orang. Kalimin nas ala qadri ukulihim. Kita harus menggiring. Jadi imam pun kita nggak harus lama-lama panjang-panjang ayat, itu egonya kita. Karena mungkin kita hafal Al-Quran, karena kita hafal ayat-ayat Allah, jadi imam salat isya Yasin, rakaat pertama, rakaat kedua tabarak, salam, makmum pulang semua, nggak ada satu yang mengikuti kita. Kenapa? Kita nggak ngerti orang. Di belakang kita ada yang sakit, di belakang kita ada yang selesmaan, di belakang kita ada yang darah tinggi, di belakang kita ada orang yang hanya bakal lahir laki bini. Iya, kita baca surah Yasin, makin nyainya, apa mau inya kadang nangarakan Yasin kita inya nyangit lawan bininya tuh bang, makin nyai hamok, ya nang sujud kedaguman tuh. Mudah jar sujud mulai sangit, sangitnya ada bapak di rumah sudah bakal hilon bini, di masjid arah imam Yasin pulang sampai orang amin bangsat dina. Iyanya emosi, orang emosi itu kan ngaran kebakaran nih, sudah kata-katanya ngawur semua, nggak punya aturan. Karena orang marah itu bahasa Banjar meranyau, meranyau tuh ya kada teratur, ngawur, kayak orang kerasukan tuh. Kenapa? Ya kebakaran. Nah mudah-mudahan ya Banjarmasin itu di awal kemarin, fa inna man adahu syahsun bisababin minal asbab wa khalafahu fi gharadin biwajhin minal wujuh abghadahu qalbuhu wa ghadiba alaihi wa rasakha fi nafsihi al-khitu. Penyebab dari marah itu biasanya kita dicaci, kita dihina, karena kita merasa hebat, merasa punya kelebihan. Saat cacian datang itu seperti bensin yang menyulut, api marah muncul. Tapi saat kita punya pandangan, aku hina,
Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya kelebihan. Orang menghina kita ya sinkron, nggak akan nyalanya api emosi. Tapi kalau orang menghina kita, kita ada emosi, pertanda kita belum lagi sempurna mendudukkan diri kita di dalam kehambaan. Padamkan api itu. Atau bisa marah itu disebabkan karena kekasih kita yang dihina. Kita marah, silahkan marah, tapi ada aturan. Silahkan kita marah, tapi ada prosedur. Karena sesungguhnya marah karena Allah disuruh. Tapi ingat, kalau bukan marah karena Allah, maka itu dilarang. Hati-hati. Jadi zaman sekarang kita ini dipancing terus untuk emosi. Sedangkan Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalamnya aulia ketika orang-orang banyak maksiat, banyak dosa, Allahumma kama apa? Farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Bukan emosi. Ketika kita lewat assalamu alaikum, namun kita dipancing untuk emosi. Kita enggak dihina, kekasih kita, orang yang kita cintai dihina. Dia tunggu emosi kita. Saat nanti emosi naik, kita pun dipadahkan garis keras. Kita pun dikatakan orang garisnya keras, teroris, radikal. Maka dari karena itu, hai kaum muslimin dan muslimat, jagalah emosi. Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, tapi jangan sampai kerasukan emosi. Kenapa? Karena kita semua dipancing untuk itu. Kita diajak untuk emosi. Saat kita marah dan emosi, dia senang. Dia tunggu kesalahan kita. Dia tunggu, dia cari kesalahan kita. Kalau sudah jelas kita salah, dia pun menghukum kita. Mari kita sama-sama. Yang jelas kayak ini aja. Ini maaf sebagai penutup. Nih Tuan Guru, beliau ingin mendapatkan istrinya guru ini. Misal beliau dengan macam-macam cara udah nggak berhasil, dia pancing emosi. Nah, caranya dia edit foto. Nah, beliau mengedit foto istri beliau ini, diedit sama yang lain, bergandengan tangan. Beliau ini kurang paham, karena cinta yang membara, melihat istri berpegangan dengan yang lain, ya marah, nggak terima pokoknya kamu sama laki-laki lain, ikam kutalak. Wah, ini sembahyang hajat. Ini doa nanti, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah. Emosi akhirnya nggak netral, nggak normal menyelesaikan masalah. Akhirnya maka talak 100. Ini senang dapat berita dia sudah nalak istrinya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Kumul Yosidin ini, makasih sama Allah berbuat dosa. Tapi kan yang jelas begitu cara dan sistem. Diberitakan ini enggak apa, dibilangkan ini enggak apa, dipancing emosi. Akhirnya nggak normal lagi berpikirnya. Karena apa? Karena cinta. Hati-hati. Rasulullah menginginkan kita kasih sayang. Sahabat menginginkan kita kasih sayang. Duriat-duriat Rasul yang wali-wali, yang saleh-saleh, yang jadi imam di zaman dahulu pun menginginkan kita kasih sayang. Ketika mereka dihina dan dicaci maki,
tampilkan akhlak mereka, tampilkan salaf dan sirah mereka, gaya mereka. Kenapa? Karena mereka yang dicaci, mereka yang dihina. Fanakan dirimu kepada mereka, tampilkan akhlak mereka. Jangan kau tampilkan akhlakmu, jangan kau munculkan akhlakmu. Akhlak mereka yang dimunculkan. Perankan akhlak mereka, gayakan akhlak mereka. Gimana gaya Rasulullah, gimana peran Rasulullah ketika dihina, gimana perannya sahabat ketika dihina, gimana perannya para aulia ketika dihina. Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, selamatkan kita dari emosi. Ini babnya bab emosi. Nah, jadi lawan bini jangan penyangitan, jangan marah-marah. Bungul tambuk bangsa tuh ngajar hatu tambuna ada bakal itu aja sesambatan. Bungul tuh model kayak bila ada menyampat bungul sehari itu mati. Penyangitan bener, penyangitan bini disangiti taruh ya bini kurus karing kayak petek kaliangan plastik awak. Kada senang hati bini, kada gembira, kenapa dimarahi terus. Nyangit lawan bini pas malam anak minta dek jeneng bini tahu tuh rasa nyangit malam menutoy ya bini bemamai juga akhirnya lah ntar rela bib lah bahasanya camuh, bahasanya kesana kemari, bahasa Indonesia, bahasa Banjar ngerti belum? Nah alhamdulillah selamat. Qul mutu bighaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Orang pemarah itu orang yang sudah enggak normal, hidupnya enggak normal, perjalanan hidupnya enggak normal, dia seperti mati. Dan dia nanti matinya itu, orang pemarah itu kada panjang umur. Mutu bighaidhikum innallaha alimun bidzatis. Wa in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kita dapat nikmat, orang hasad tuh pasti marah, enggak senang. Wa kadzalika qala ta'ala waddu ma'anitum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Orang-orang yang hasad, yang kafir-kafir zaman dahulu itu, yang hasad, mereka senang kita itu dapat beban, dapat masalah. Memang mereka benci sama kita. Dari mulut mereka keluar ucapan benci, yang di hati mereka lebih besar kebenciannya daripada ucapan. Ringkas kata, apapun kita dapat senang, mereka nggak terima. Nggak terima. Coba bayangkan, nggak terima sangkal, nggak terima sakit, nggak terima sakit. Ini berapa kali sakit hati mereka. Akhirnya seperti pedang yang melukai hati mereka. Mutu bighaidhikum. Biarkan mereka mati dengan tidak terima mereka. Akhirnya mereka sedih, gak gembira, karena orang yang dibenci, yang dihasati naik terus nikmatnya. Dia sekali naik nikmat gak terima, sekali naik nikmat gak terima, berapa kali gak terima, marahnya pun menguasai. Akhirnya kebakaran itu badannya. Akhirnya jangankan sama orang lain, sama mereka pun nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa berkelahi, bisa bertampar, bisa ini, karena ini udah emosi. Salah ngomong aja teman peleng dah ya. Nah ini sangat berdulu. Wal hasadu bisababil bughdi rubbama yufdi ila tanazu' wat taqatul wa istighraqil umr fi izalatin ni'mah bil hiyal wasi'ayah. Itulah cerita. Kalau hasad kita karena benci, itu akan membawa kepada perkelahian, pembunuhan, peperangan, dan habis umur kita hanya memikirkan gimana orang itu dapat bala, gimana orang itu sedih. Itu yang kita pikirkan. Nggak pernah mikirkan kebahagiaan diri, nggak pernah mikirkan keselamatan diri. Yang dia pikirkan gimana orang itu dapat bala, gimana orang itu sedih. Sia-sia hidup. Wahat kisitri wa ma yajri majrah. Dan kadang-kadang berusaha membuka aib, kekurangan,
dan segala macam. Yang penting bikin orang malu, membikin orang dapat musibah, membikin orang dapat masalah, itu hasad. Nabi mau dibunuh, mau dilukai, mau di ini, mau di itu. Nah itu aja dulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita untuk belajar mengerti dan terus mengerti, agar kita bisa memahami. Terus setelah kita memahami, kita pun tetap menyayangi, terus memperhatikan, terus menyayangi kepada siapapun, terutama kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah jagakan hati kita dari tidak terima dengan apa yang terjadi. Maksudnya tidak memahami dan tidak mengerti. Apabila tidak memahami dan tidak mengerti, tumbuh kebencian di dalam hati kita. Maka dari kebencian kita pun tidak punya kasih dan sayang. Maka dari karena itu mudah-mudahan Allah jagakan hati kita agar selalu mengerti, memahami apa yang dimaksud daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pasti mengandung hikmat, mengandung rahasia. Dan di antara rahasia dan hikmat yang jelas bahwa sesungguhnya Allah datangkan ujian, itu adalah cintanya Allah yang sejati kepada kita. Moga-moga kita belajar menerima cinta Allah, belajar memahami cinta Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis